Oke. Hari ini kita masuk masih penetapan pajak tapi bukan lagi SKP ya. Bagian awal bukan SKP, tapi bagian berikutnya ya balik lagi ke SKP. Cuma SKP-nya agak unik, bukan unik ya. Ya sifatnya tambahan. Kalau Anda masih ingat SKPLB itu kalau ada bukti baru, maka bisa dimunculkan SKPLB baru. Jadi seandainya hari ini saya dapat SKPLB, lalu kemudian ternyata ada bukti baru, maka ada SKPLB baru yang diterbitkan oleh DJP. Jadi akan ada 2 SKPLB. Nah kalau SKPKB gimana? Kalau hari ini saya dapat SKPKB terus ada bukti baru. Nah itu nanti ada yang namanya SKPKBT. T-nya itu tambahan. Jadi bedanya ya, SKPLB itu terbit SKPLB baru. Jadi benar-benar secara nomor, ya nomor berbeda kalau secara dokumen. Tapi kalau SKPKB, itu nanti ada SKPKB yang memang baru tapi sifatnya tambahan. Oke, jadi ada 2 yang mau kita pelajari terkait penetapan dan ketetapan pajak hari ini. Yang pertama yang namanya ini nih, STP. Ya, STP. Yang kedua nanti SKPKBT. Nah, di pasal 14 kalau SKP itu banyaknya di pasal 13 ya. Di pasal 14 di situ ditekankan utamanya di ayat 2 ya. STP ini sama kayak SKP kekuatan hukumnya. Ya, jadi bisa bisa di logika ya harusnya sanksinya juga mirip-mirip. Ya, sifatnya juga untuk nagih. Ya, sifatnya juga untuk nagih. Nah, ini penyebabnya. Ya, penyebabnya ini bukan G ya, tapi I. Bukan G tapi I. Jadi inilah yang menyebabkan kemudian STP itu terbit. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan STP itu terbit. Sorry, hilang lagi dia. Pertama mirip kayak, kalau dilihat mirip kayak SKPKB ya. Ada PPh dalam tahun berjalan itu tidak dibayar atau kurang dibayar. Nah ini yang dalam praktek saudara-saudara yang huruf A itu bisa jadi DJP itu jadi gini. Kalau saya ditemukan ada pajak yang belum saya bayar atau kurang saya bayar, itu bisa jadi DJP punya 2 pilihan. 1, terbitkan apa? SKPKB, 2, terbitkan STP. Nah untuk tahu kapan dia terbitkan SKPKB dan STP memang nanti kita perlu ya ngobrol dengan Bapak Ibu DJP. Pak, Bapak kapan SKPKB, kapan STP? Itu tergantung situasi waktu melakukan pemeriksaan atau penelitian. Kalau ada beberapa seminar, kuliah umum ya, ketika ketemu teman-teman DJP ditanyain itu jawabannya memang kadang nggak jelas. Tapi kalau Anda lihat kan sama ya dengan penyebab munculnya SKPKB, utamanya yang huruf A. Kalau yang huruf B itu ya dikatakan di situ itu lebih karena typo. Ya, lebih karena ya salah hitung atau salah tulis. Kadang-kadang juga bisa SKPKB. Tapi kalau dilihat dari kata kuncinya, kapan kita menyimpulkan kapan SKPKB, kapan STP kira-kira dari huruf B? Kata kuncinya apa di situ? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Kapan saya salah tulis atau salah hitung? Di penyebab SKPKB kalau dicek memang nggak ada, tapi bisa aja kan ketika ditemukan loh, ini kok
angkanya beda sama ketentuan pajak. Setelah diselidiki, oh salah tulis nih atau salah hitung. Pertanyaan saya, kira-kira apa atau kondisi seperti apa yang, oh ini terbit SKPKB, oh satunya STP. Penyebabnya sama, yaitu mungkin salah hitung atau salah tulis. Kata kuncinya apa di kotak huruf B itu? Apa? Hasil. Kalau yang SKPKB harusnya hasil pemeriksaan. Jadi penelitian itu ya level apa ya, level dakdikduknya WP itu lebih rendah karena dia hanya yang nggak sampai ke rumah kita, ya nggak sampai ke kantor dia. Cukup mungkin dari meja gitu ya, ada dokumen diteliti. Oh salah tulis aja nih. Oh salah hitung aja nih. Udah STP. Tapi setelah ternyata itu hasil pemeriksaan, bisa jadi yang terbit SKPKB. Ya, bisa jadi yang terbit SKPKB. Kalau huruf C, nah itu yang siapa ya tempo hari pernah nanya ya, Roderick atau siapa? Pak, Anda masih ingat ya waktu saya hitung PPH? Ini masih normal, nggak ada pemeriksaan, nggak ada penelitian. Saya hitung PPH, anggap aja salah. Saya bayar ke negara. Umpama harusnya 100, saya bayar 80 ke negara. Terus saya lapor SPT. Tiba-tiba saya sadar, ya, saya sadar bahwa saya salah. Kan bisa dibetulkan. Bayar terus betulkan. Tapi bagaimana kalau ternyata saya nggak sadar? Ya. Atau mungkin itu terlalu jauh contohnya. Contohnya gini. Saya tahu bahwa saya telat bayar. Harusnya saya bayarnya bulan Maret. Bulan April baru saya sempat bayar. Betul ya, pernah nanya itu kan? Kan harusnya kena sanksi 2% kan ya? Atau bunga, pokoknya berapa bunga KMK waktu itu saya kena sanksi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saya bisa bayar pokok plus sanksi? Secara logika aturan bisa, wong ada di pasal 8 dan pasal 9 kok, bahwa saya kenanya sanksinya 2% per bulan atau bunga KMK per bulan. Tapi pertanyaannya di praktek, itu waktu saya mau bayar, bank bilang, Pak, Bapak bayar apa ini? Bayar sanksi. Ada produk penetapannya enggak? Entah itu SKP atau STP. Betul kan ya? Roderick pernah nanya gitu kan, Pak gimana caranya mau bayar kalau belum ada SKP atau STP? Betul. Jadi kadangkala kita telat pun nggak apa-apa, bayar pokoknya, ya masukin SPT, ya tinggal berharap kita diampuni. Diampuni dalam tanda kutip, nggak perlu bayar sanksi lah. Ya, karena kalau kita mau bayar pun kita nggak bisa, ya, karena bank pasti nolak secara sistem. Bahkan dulu waktu masih manual pun akan ditanya loh, waktu ngisi pakai form hard copy ya, mana bukti tagihannya? Oh nggak ada, ini itikat saya aja pengen bayar kena sanksi, nggak bisa juga. Nah berarti kalau saya telat dan DJP ternyata bilang oh ya sudah dikenain sanksi aja, itu pakainya yang huruf C. Telat bayar, anggap aja saya bayar tadi April padahal harusnya Maret, ya sudah kena 2%. Terus karena saya telat bayar berarti telat lapor juga, kena sanksi apa? Kalau telat lapor SPT tahunan OP, sanksi administrasinya apa namanya? Denda, udah lupa ya, udah lama sebelum UTS. Berapa dendanya? Ringan tuh, 100 ya. Berarti saya harus bayar 2% atau bunga dikali kurang bayar plus 100.000. Nah itu terbitnya dipakai STP yang huruf C. Jadi nggak perlu SKPKB kalau itu. Itu pun kalau DJP merasa perlu untuk nagih sanksi. Kadang pemeriksa atau anggap aja ya, saya pernah cerita ya, ada yang namanya AR. AR itu kayak kalau di bank itu mirip kayak apa ya? Kita itu di bank, apalagi kalau Anda jadi nasabah premium, itu kayak sudah ada salesnya atau marketingnya yang memang handle tiap orang. Bisa aja dia handle 30 orang atau 40, tapi saya tahu bahwa kalau ada apa-apa dengan bank saya hubungi si marketing itu. Nah di pajak itu namanya AR, accounts representative. Sehingga saya kadang nanya, Pak, saya udah telat lapor loh. Tapi sudah saya lapor nih Pak, saya perlu bayar sanksi enggak? Dia ngomong lewat WA, ditunggu aja Pak. Kalau nggak ada ya berarti diampuni, ya sudah. Ternyata nggak pernah ditagih. Ya. Tapi kalau ditagih itu pakai dasarnya huruf C. Ya. Pakai dasarnya yang
huruf C, ya yang ini. Kalau huruf D, ya, kalau huruf D dilihat di situ, PKP itu tidak bikin faktur pajak, atau kalaupun bikin faktur pajak itu nggak tepat waktu. Kita pernah bahas dikit ya yang apa? Yang D ini, ya kita pernah bahas dikit yang D, ya. Harusnya bikin faktur PPN itu ada dua kondisinya. Barang sudah diserahkan atau uang sudah diterima, tergantung mana yang lebih cepat. Kalau kita sudah terima uang dulu hari ini juga buat faktur pajak. Kalau barang sudah diserahkan walaupun baru dibayar 2 bulan lagi 3 bulan, hari ini juga buat faktur pajak. Contoh aja, saya terima duit, barang belum saya kasih, saya tunda bikin faktur pajak, nunggu barang dikirim. Ketahuan sama DJP. Nah, kenanya yang D. Ya, kenanya yang D. Kalau Anda sempat ya, buka pertemuan berapa tuh yang SKP, coba dilihat selain A dan B, ada nggak yang kemungkinan mirip penyebab munculnya antara SKP dan STP? Saya kok seingat saya yang D tidak ada. Jadi D ini murni hanya dikenakan STP. Ya. Coba nanti kalau sempat, apalagi yang buka laptop atau handphone, bandingkan penyebab terbitnya SKP, KB dan STP. Ya, sepertinya A dan B yang paling dekat, yang lain memang sendiri-sendiri. Pasti SKP, KB, pasti STP gitu. Nah, kalau yang E itu agak mirip dengan yang apa? Agak mirip dengan yang D, tapi di sini dikatakan dia ngisi faktur sih, tepat waktu sih, cuma nggak lengkap. Cuma saya meragukan di praktek itu nggak lengkap. Maksud saya gini, saya meragukan kalau di praktek sekarang masih ada faktur pajak yang nggak lengkap. Kenapa? Kalau mungkin masih manual, masih mungkin faktur pajaknya nggak lengkap. Tapi kalau sudah sistem kayak sekarang, e-faktur, coba ya kalau sempat ya, Anda kan sibuk banget ya, ke tempat usahanya papa mama Anda yang sudah PKP atau kolega Anda yang sudah PKP, duduk di tempat akuntan atau orang pajaknya yang ngisi faktur gitu. Ya. Jadi sebelum diajarin e-faktur itu sudah punya pengetahuan praktek. Sehingga waktu ikut workshop Anda bisa evaluasi, salah tuh penjelasan Bapak ya, kurang tuh ya kan. Kan belajar nggak harus nunggu di kelas ya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya balik. Ya, saya ulangi. Kenapa menurut saya ini kok kayaknya nggak bakal ditemui kalau sudah di sistem. Tidak lengkap itu contoh. Yang beli identitasnya nggak saya tulis. Loh Pak, kayak mana? Kayak di Indomaret. Emang pembeli setiap kali mau ditanya identitas kan enggak? Nah itu memang oke, makanya faktur pajaknya Indomaret disebut memang faktur pajak tidak lengkap dari asal. Karena dia tidak perlu minta identitas pembeli. Tapi kalau itu pabrik, kalau itu pedagang besar, itu wajib. Ya, wajib. Bahkan sekarang sudah sampai NIK. Ya, jadi pajak ke depan ini apalagi masa Anda nanti jadi benar-benar WP ya, itu jadi makin sulit dihindari. Sudah asalnya sulit, makin sulit dihindari karena NIK akan jadi 2000 berapa? NIK itu benar-benar jadi NPWP sekitar 2024. Sehingga saya gerak dikit ditanya sama penjual, Pak NIK-nya berapa? Ini, wah udah langsung masuk informasinya DJP. Saya nggak masukin SPT, salah saya. Bisa jawab nggak? Itu setuju nggak dengan saya? Kalau sudah tersistem kok sulit ya? FP itu tidak lengkap. Karena saya yakin faktur pajak ketika diisi nggak lengkap itu sistem pasti nolak kan? Kayak kita ngisi form-form apapun lah, nggak usah jauh-jauh. Google Form aja. Kalau pertanyaan itu wajib diisi, Anda lewati kan nggak bisa. Tolong isi dulu itu. Seandainya masih ada faktur pajak yang memang nggak lengkap, ya dia sanksinya pakai huruf E, STP. Nah, di UU KUP yang lama sebelum Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Pajak yang Oktober 2021 itu masih ada huruf F dan G. Itu dihapus, munculnya yang baru H dan I. H itu imbalan bunga. Mungkin karena sudah belajar SKPLB ya. Dia dapat imbalan bunga, setelah itu ternyata ada bukti baru diperiksa, nggak layak dapat imbalan bunga. Diminta ulang. Diminta ulang plus kena sanksi bisa jadi, itu pakai STP yang H.
Jadi bukan SKPKB loh. Kan produknya sudah keluar SKPLB. SKPLB katanya kalau sudah lewat masa tertentu berhak atas bunga. Ternyata setelah diselidiki ulang nggak berhak atas bunga. Berarti nggak perlu SKP, tapi pakai STP aja, dasarnya huruf H. Kalau yang I ini, kalau yang I harusnya apa? Masih ingat ya? Boleh ngangsur, boleh nunda, betul? Boleh ngangsur, boleh nunda. Ya. 100 juta dibolehin 5 kali diangsur. Sudah dihitung pakai sanksi seperti pasal berapa tuh? 7 atau 8 ya. Itu pun telat. Ya telat ya bayar lagi. Telat ya bayar lagi. Nagihnya pakai STP, bukan SKPKB. Ya. Jadi mengangsur menunda, sudah dihitung ada sanksi dalamnya, masih telat, kena sanksi lagi atas sanksi, ya. Maka tagihnya pakai STP. Ini penyebabnya semua sama seperti SKPKB. Nah, masing-masing ini punya sanksi. Jadi penyebabnya yang ada di sini, inilah sanksinya. Untuk A dan B, tidak dibayar atau kurang dibayar maupun salah hitung salah tulis, itu sanksinya adalah bunga per bulan sesuai KMK. Saya di soal-soal termasuk di sini ya, saya pakai asumsi 2%. Sekali lagi ya, 2% itu sudah dari keputusan Menteri Keuangannya. Ya, jadi kita nggak perlu cari bunga acuan, kecuali pertanyaannya cari bunga acuan. Ya, cara hitung bunga acuan kan biasanya ada di setiap slide ya. Sepertinya ini nanti saya liatin. Agak berbeda dengan SKPKB cara ngitung bunga KMK-nya. Ya. Jadi kalaupun kayak contoh saya pertama kali tadi, saya itu telat bayar. Ya. Saya itu telat bayar, terus nggak ada yang nagih, kan saya nggak bisa bayar sanksi. Nah ini bisa jadi saya rugi loh kalau sampai STP-nya terbitnya lama, karena kan saya sudah sadar pas bulan April mau saya bayar nggak ada sarana. Jadi memang komunikasi dengan AR harus intens. Pak, kalau memang saya mau ditagih, tagihlah cepat Pak. Kalau Bapak telat nerbitin STP, itu kan saya rugi Pak, bayar bunganya panjang. Ya, bayar bunganya panjang. Karena kita, ya anggap aja tadi sekali lagi ya, harusnya bayarnya Maret, saya sudah tahu April, STP baru terbit Desember. Nah, dari April sampai Desember saya bisa kena sanksi bunga. Padahal saya sudah punya itikat baik sejak bulan April. Ya, jangan takut kalau gitu saudara-saudara, itu bisa dibicarakan dalam arti positif ya Pak. Saya kan pernah WA Bapak bulan April. Ya, waktu itu saya punya itikat baik mau bayar Pak. Tapi kan nggak ditagi-tagi, ya sudah. Ternyata kok baru keluar Desember Pak, bisa nggak apa istilahnya? Ya diperingan lah. Ya diperingan lah. Nah itu ada komunikasi nanti dengan kantor pajak, dengan orang pajak. Kalau memang diperingan ya keluar produk lagi, meringankan sanksi administrasi STP. Ya jadi di praktek itu di satu sisi kita taat, tapi di sisi lain juga jangan cepat menyerah kalau kita merasa memang kita nggak nyaman untuk bayar sanksi. Kita merasa sudah benar tapi kok masih tetap disanksi. Ayo lakukan upaya-upaya. Saya pernah ajarin ada keberatan ya kan, salah satunya. Ya, nggak usah jauh-jauh keberatan, lewat WA aja gitu. Nah, ini bunganya. Biasanya kan 15 atau 20 ya, ini cuma 5 kalau STP. Cuma 5. Berarti kalau saya tidak atau kurang dibayar kena sanksinya SKPKB, logikanya lebih besar ya. Kalau nggak salah 15 ya SKPKB ya. Bahkan ada yang 20, ini cuma 5. Ya. Ya apapun itu harusnya nggak perlu lah kena sanksi ya. Tapi ini cuma 5. Baru A dan B ya. Bagaimana dengan sebentar, C tadi apa C? C itu kayaknya kita ditagih karena kita punya sanksi ya. Sudah kalau dilihat di C ini saudara-saudara, ini nggak perlu ada sanksi. Kenapa? Maksud saya di STP itu nggak perlu ada sanksinya 2% atau bunga KMK, nggak perlu. Karena sebenarnya di dalamnya sudah ada sanksi. Paham ya? Jadi STP ini ya, ini nagih. Hei Agustoli, kamu telat bayar. Kamu telat lapor.
Itu kan sudah ada aturan sanksinya. Nah, sanksinya itu mengikuti kesalahan saya apa. Gitu ya. Agak beda dengan A, B dan huruf-huruf yang lain. C ini ya di dalamnya sudah ada sanksi. Sanksinya sesuai kesalahan saya. Tadi makanya saya tanya, kalau telat lapor orang pribadi, oh 100.000. Ya sudah di dalamnya nanti kena sanksi denda 100.000. Kalau telat bayar ya berarti ikut bunga telat bayar yang pasal 7 sebelum UTS itu. Makanya ini A, B langsung D dan E. Nah ini sedikit merevisi pasal 14 yang ada di slide SKPKB ya, di situ masih 2%. Di Undang-Undang HPP itu dendanya, saya mau bilang hanya, tapi ini sanksi, tapi intinya turun ya dari 2 menjadi 1%. Ya, 1% dari DPP. DPP itu bukan PPN-nya berarti ya, tapi dari omsetnya. Contoh ya, saya jual 100 juta. Nah kalau saya kena sanksi ini berarti 1% dari 100 juta, bukan 1% dari 11%-nya 100 juta. Bukan PPN-nya yang kena 1%, tapi omsetnya yang kena. Ya. Kalau di slide pasal 13 kan saya masih tulis 2%. Sama kayak SKPKB, DJP itu terbitin STP jangka waktunya 5 tahun. Berarti kalau 2022, yang 2016 harusnya sudah aman. Nggak akan terbit SKPKB, nggak akan terbit STP selama kita nggak punya pelanggaran pidana pajak. Ya, 2022 berarti tunggu sampai 2028 lah itu bebas. 2027 kan masih 5 tahun. Oke. Nah, ini kan diatur ya 5 tahun. Tapi bisa aja lebih dari 5 tahun kita masih kena STP. Atau bisa jadi 5 tahunnya tidak dihitung dari ini. 5 tahunnya tidak dihitung dari ini, itu dihitungnya beda-beda. Nah ini 3 ini belum kita masukin ya, nanti saya ajarin, saya ingatin ketika kita belajar pasal 19 dan pasal 25. Apa itu pasal 19 dan 25 nanti aja, tapi intinya 3 ini beda dengan yang diatur di pasal 14 ayat 3 ya, beda dengan pasal 14 ayat 3. Ya, beda dengan saat ini. Anda bisa baca sih di undang-undangnya ya. Pengecualiannya itu berlaku untuk apa sih? Untuk 3 pasal ini. Ya, 3 pasal ini apa bedanya dengan STP yang pasal 14 tadi? Nanti ketika kita masuk masing-masing pasal. Nah, ini implementasinya. Sengaja tadi saya minta 8:30 selain saya mengantisipasi macet juga, kalau Anda lihat sebenarnya slide-nya hanya 20-an. Cuma saya tidak ingin campur dengan yang lain, ada godaan ingin campur dengan materi lain, tapi supaya tetap fokus ke sini ya, dan juga tidak terlalu berat, semua isinya STP, berarti masuk pertemuan berikutnya ya materi lain ya. Oh iya, saya pakai asumsi sederhana aja ya, bunganya 2%. Berarti kalau di soal-soal itu tidak ada informasi yang detail ya, Anda pakai bunga sesuai KMK gitu ya. Atau kalau saya tulis asumsi ya sudah, asumsi 2%. Memudahkan aja supaya bisa ini. Karena kan sebenarnya kayak kemarin kan bisa dicari di internet ya. WPOP ini PPh 29-nya 100 juta. Ingat, PPh 29 itu PPh apa? Kurang bayar. Ngitungnya gimana? Dapat PPh kurang bayar itu sama dengan terutang kurangi kredit pajak. Jangan lupa ya. Jadi ini yang sudah paling bawah loh. X kurang Y sama dengan Z. Ini yang Z. Oke. Dia lapor SPT-nya tepat waktu. Ya. Walaupun ini soal yang agak ini ya. Kok bisa lapor tepat waktu tapi belum bayar? Ini kan agak. Tapi logika aja kalau itu terjadi, apa yang dikenakan terhadap WP ini? Ternyata tanggal 20 Agustus 2023 DJP itu terbitkan STP. Poin saya sebenarnya ingin liatin, STP ini tidak akan dikenakan terhadap denda. Ya enggak? Kan dia sudah lapor. Berarti ini hanya kena bunga. Nah, bunganya berapa persen?
Ya kita asumsi 2% saya tulis di situ. Ya, 2%. Hanya 5 bulan. Ya. Di mana sanksinya itu 10 juta, kurang bayarnya tadi kan 100 ya, berarti total yang tertera di STP adalah 110. Sama nggak dengan SKPKB kalau ternyata kita kena SKPKB? Ini kan yang kena STP, kalau kena SKPKB sama nggak cara hitungnya? Asumsi bunganya sama-sama 2%. Sama nggak? Coba lihat contoh SKPKB. Pertemuan 8 kalau nggak salah. Sama-sama ada kasus kurang bayar kalau nggak salah. Sama nggak cara hitungnya? Ini PPh 29 tahun 2022. Kenapa dimulai April? Karena akhir bayarnya kan Maret. Betul ya? Akhir bayarnya Maret. OP loh, tuan, OP berarti. Maret 23, ini dia baru bayar. Sampai Agustus belum ada pembayaran. Terbit STP. Pertanyaan saya, sama nggak ngitungnya kalau SKPKB? Sama atau enggak? Nanti. Bedanya apa? Bedanya apa kalau SKPKB? Nah, coba Anda selidiki sendiri ya. Kalau saya langsung ajarin nggak rame, nggak asik. Beda hitungnya kalau kita kena SKPKB. Ada yang mau langsung jawab daripada nyari? Apa bedanya? PPh itu kan, nah makanya saya tanya, gimana ngitung PPh kurang bayar atau PPh 29? Itu ngitungnya kan PPh terutang kurangi kredit pajak, betul ya? Ini berarti asumsinya hitungan atas itu sudah ketemu dan sudah benar. Makanya saya bilang tadi X kurang Y sama dengan Z. Kita langsung Z. Asumsi PPh terutang udah benar. Dicontoh memang PPh badan, makanya kena 22%. Tapi nggak usah pikirin PPh terutang, itu sudah benar. Di soal ini sudah benar, karena kan PPh 29-nya itu langsung bawa 100. Bukan itu, yang lain. Periodenya. Kalau SKP, berarti kalau SKPKB berapa bulan bisa kena itu? 8 bulan. Karena ngitungnya bukan dari April, tapi dari Januari. Betul ya? Kelihatan bedanya ya? Itu yang kadangkala, maksudnya gini, kita kalaupun kena hukuman, kita lebih baik milih STP kan daripada SKPKB kan? Nah itu yang sering kami tanyakan kita, Pak, apa sih bedanya SKPKB dan STP? Kok Bapak kadang terbitin SKPKB, kadang STP? Mending STP aja Pak, lebih ringan gitu. Ya. Nah, itu proses itu biasa jadi Anda harus pahami supaya ketika Anda mau diterbitin SKPKB, Anda bisa nego dulu, Pak, pakai STP aja. Dia bisa aja bilang, "Loh, ini pemeriksaan loh." Iya kan? Ya, tapi Anda liatin dong, Pak, saya itikat baik loh, Pak. Ini pelanggaran saya pertama, masa dikasih 8 bulan? 5 bulan aja umpama. Jelas ya? Bisa nangkap bedanya ya? Saat terutangnya pajak. Makanya saya bilang sama kayak SKPKB kan? Betul ya? Sama persis kayak SKPKB. Nah, sekarang pertanyaan saya, kok bisa berani-beraninya Agus Toli ya bikin contoh kayak gini? Ini kan melanggar ketentuan yang di depan. Ketentuan di depan harusnya ngikut SKPKB. Jawaban saya adalah ini saya ambil dari penjelasannya undang-undang. Jadi undang-undang itu kan ada batang tubuh, kayak Undang-Undang Dasar 45 ya. Ada penjelasannya. Penjelasannya ketika memberi contoh kayak gini. Saya paham maksudnya, Pak. Katanya saat terutang, berarti kan ngikutnya Januari. Tapi dalam contoh itu pakai 5. Itu yang jujur saja, ya jujur saja, ya
prakteknya selalu begitu, tapi kenapa itu begitu, itu nggak dijelaskan oleh DJP. Nanti coba saya tanya lagi ke teman-teman saya pajak, kenapa sih betul kata Roderick, loh itu saat terutang kayak SKPKB kok kenanya sejak April. Coba di search ke undang-undang KUP, contohnya di penjelasan, jangan di batang tubuh. Di batang tubuh itu hanya bunyi pasal, kayak tadi yang dibaca saat terutang, tapi di contohnya kayak gini. Itu ya, saya pahami keresahannya, tapi contohnya ya seperti ini. Oke, ada lagi temuan yang bagus itu. Ya, ada temuan bahwa ini bedanya dan juga temuan tadi bahwa Pak katanya saat terutang, kok ikutnya saat ini, berarti kalau April ngikutnya apa? Saat penyampaian SPT berakhir kan? Di situ tidak ada tadi Pak kata-kata saat penyampaian SPT berakhir. Adanya adalah saat terutang. Mana tadi Roderick? Nah ini, saat terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, nggak ada tuh. Saat terbitnya atau berakhirnya penyampaian SPT, nggak ada. Masalahnya di contohnya dalam undang-undang KUP itu pakai hitungan seperti ini. Oke? Dan juga dalam praktiknya memang seperti ini. Nah, masalahnya kenapa berbeda? Itu yang perlu diteliti lebih lanjut. Yang lain? Intinya itu bedanya SKPKB dan STP dalam hal pengenaan sanksi. Dalam hal apa dasar terbitnya, satunya pemeriksaan, satunya penelitian. Kalau ini yang B, ya, yang B. Sebenarnya mirip-mirip ya, tapi ini lebih kita tahu penyebabnya salah hitung. Ya, salah hitung. Ya, memang kadangkala kalau Anda tanya lebih lanjut ya, Pak bagaimana caranya DJP tahu ini salah hitung? Ini kan bisa jadi alasannya si WP aja. Iya kan? Nah disitulah butuhnya hikmat saudara-saudara. Orang DJP pasti dikaruniai hikmat sama Tuhan untuk tahu, oh iya betul sih alasannya salah hitung. Ya, sama lah dosen juga dikaruniai hikmat kalau ada alasan, Pak saya nggak bisa masuk, alasan A, B, C, D ya. Saya yakin sih ketika saya jawab, oh iya boleh online atau enggak, itu Tuhan yang kasih hikmat. Dasarnya percayalah. Masa untuk sesuatu yang alasannya, Pak saya sakit, itu dia mau bohong, nanti kena karma ya kan, walaupun di Kristen nggak ada karma gitu ya. Nah itu contoh, maksud saya membuktikan bahwa dia salah hitung atau enggak, itu mungkin nggak bisa secara langsung ya. Tapi bisa jadi DJP, orang DJP pasti punya inilah, punya sense, punya insting untuk tahu, oh ya betul sih salah hitung, berarti penyebabnya yang B nih. Ya. Ya sebenarnya prinsipnya mirip. Ya, prinsipnya mirip. Ya kan? Nggak ada bedanya dengan yang A ya. Tapi ya itu tadi ya. Ini hanya menunjukkan awalnya 400, setelah diteliti harusnya 500. Berarti ada sanksi 100, kena sanksi 2% asumsi kali 3, berarti dia harus bayar 100 pokok plus 6 sanksi. Masih ada diskusi pasal 14 ayat 3A dan B. Kalau yang C sekali lagi nggak perlu ada contoh ya, karena ya dia pasti langsung ada sanksi di dalamnya. Sanksinya itu ngikut aturan. Karena apa saya kena sanksi? Sekarang kita lihat yang D dan E. Dulu waktu pasal 13 pernah kita bahas ya, ini saya ulang. Slide ke-8 bagian akhir kalau nggak salah, ya saya bilang ini nggak usah diuji. Nah sekarang udah masuk, berarti siap untuk diuji kalau ada kuis atau ada tes 2 atau UAS ya. Nih ada kasus kayak gini. PK saya 320, PM saya 350. Sebenarnya biar gampang ya, kita pakai asumsi 10%, walaupun nanti dalam mengerjakan soal 11% ya aslinya ya. Tapi ini PK-nya loh, ini PK-nya. Berarti sudah dikalikan tarif. Sudah dikalikan tarif. PK tahu ya, saya jual barang lalu pungut dari konsumen, betul ya? Itu PK. Kalau PM, saya beli barang dipungut sama vendor, sama supplier. Awalnya saya 30 juta saya kompensasi.
Diperiksa, ininya lebih harusnya, bukan 320 tapi 350. Nah, logika sementara dengan asumsi PPN itu 10%, biar gampang ya, kalau 11 butuh pembulatan. Di PK 350, omset saya ini berapa? Dengan asumsi PPN 10%. Ini asumsi aja, kalau mengerjakan soal harus yang real. Berarti omsetnya berapa di sini? 3M 500, betul? 3M 500. Sebelumnya, waktu saya tulis, omset yang saya akui itu adalah 3M. Apa logika Anda? Kalau kita anggap aja temuan DJP ini benar, nggak bisa dibantah. Saya memang yang dalam tanda kutip lalai, atau memang sengaja, atau apa, pokoknya ada temuan. PK saya yang awalnya 320, ketemunya 350. Berarti kan omset asli saya awalnya 3,2, itu aslinya 3,5. Berarti secara logika itu saya ada selisih omset. Omset ini dilaporkan jadi PK kan ada bukti namanya faktur pajak. Berarti saya ada bukti tidak bikin faktur PPN sebesar omset 300, ya kan? Betul nggak? Saya ngakuin 320, berarti omset saya 3,2. Ditemukan omset saya harusnya 3,5, berarti kan ada 300 juta yang saya nggak buatin faktur. Karena saya nggak buatin faktur, saya nggak pungut PPN. Berarti saya ngutang ke negara 300 juta kali 10%. Asumsi 10% ya. Betul ya logikanya ya. Berikutnya PPN masukan. Saya pasti berani dong 350 karena punya bukti faktur pajak masukan saya beli, lalu kena PPN, saya kreditkan. Ternyata ada selisih 40 ya, 50 dan 350 dan 310 itu di mana saya ya bisa jadi fakturnya nggak lengkap. Waktu saya dapat dari dari supplier itu nggak lengkap. Atau faktur pajaknya dalam tanda kutip cacat ya. Informasinya bukan buat saya tapi kok bisa ada di saya. Intinya pokoknya itu ketemu ternyata PPN masukan saya yang benar hanya 310. Jadi ada selisih omset jualan, ada selisih PPN masukan. Dan itu sudah terlanjur saya kompensasi. Bukan minta restitusi ya. Kalau restitusi berarti nanti duitnya juga harus kembali dulu ke negara. Tapi kalau saya kompensasi ternyata saya jadi lebih bayar atau tidak perlu bayar ke negara, bisa jadi juga efeknya sama kayak saya minta duit. Oke. Nah, di sini ya, kalau berdasarkan kasus sebelumnya, itu harusnya saya aslinya kurang bayar 40. Jadi kalau dari awal saya sudah benar ngitungnya kayak gini, harusnya kan saya bayar ke negara 40, betul? Betul ya? Kalau saya dari awal ngitungnya udah benar gini, kan kita tadi asumsi temuannya DJP itu benar. Artinya saya bayar ke negara 40, yang terjadi malah saya minta dari negara 30. Harusnya hutangmu itu 40 loh ke aku. Ini malah aku udah ngasih 30 ke kamu. Berarti kurang bayarmu berapa ke saya? Bayarin dulu yang 30, plus kamu bayar lagi yang 40. Logis ya? Berarti kurang bayarmu itu bukan sekadar 40 loh. Karena ini kurang bayar yang benar. Belum kamu bayar, malah kamu minta 30 dari aku. Berarti kamu harus balikin 30 plus bayar 40. Berarti pokok pajak yang kita kurang adalah 70 harusnya ya. Betul? Kalau dari awal saya benar, saya nyetor ke negara 40. Sudah, saya bayar 40 ke negara, beres kan? Ternyata dari awal saya salah. Saya ngakunya lebih bayar 30. Kalau 30 itu kan kalau nggak saya dapat duit 30 ya pajak saya bulan-bulan depan bisa saya kurangi. Berarti yang berutang negara ke saya waktu itu 30. Sama negara itu kita diberi manfaat 30. Padahal harusnya kita ngasih negara 40. Berarti kan logikanya balikin dulu 30. Betul? Clear ya? Plus bayaran yang 40.
Berarti total utang kita 30 plus 40. Berarti total kurang bayar kita adalah 70. Clear? 70-nya dapat dari mana? Oke. Kecuali kalau saya balik lagi ya. Kecuali kalau di awal umpama ya, saya ngitungnya kurang bayar 10. Setelah diperiksa atau diteliti kurang bayarnya 40. Berarti saya ngutang ke negara cuma 30 dong. Iya enggak? 10-nya masih kurang loh, harusnya 40, berarti selisihnya yang harus saya setor. Ini enggak, awalnya saya lebih. Negara udah kasih saya manfaat 30. Harusnya saya kurang, berarti kan balikin 30 tambah kurang 40, berarti totalnya 70. Itu masih pokok pajaknya. Jelas sudah ya, asal usul 70 ini ya. Itu masih pokok pajaknya. Nah, berarti total dengan sanksinya gimana? Pasal 13 ayat 2 ya, pasal 13 ayat 2 dengan asumsi tadi 2% ya bunganya. Ini nanti dikasih utamanya yang 2% itu kasih catatan asumsi. Karena di 13 ayat 2 kalau nggak salah bunganya kan tetap ikut bunga KMK ya. Itu kita kenanya 40 jutanya kita yang kena. Karena kan kita harusnya bayar sejak bulan Januari atau April tadi. Harusnya kita bayar sejak Januari. Januari itu batas bayarnya kan Februari, betul? Februari, Maret, April, Mei. Harusnya 40 itu kita setor ke negara. Kita nggak setor. Nggak setornya 4 bulan. Makanya 4 bulan kali 40 juta, ya, kali 40 juta dikali sanksi. Ya, asumsi yang dipakai itu adalah 2%. Ya. Nah, di pasal 13 ayat 3 ya, terpaksa harus buka lagi SKPKB ya. 13 ayat 3 itu kena kenaikan. Kenaikannya atas ini. Saya harusnya nggak boleh kompensasi. Tapi saya salah, saya sudah minta kompensasi. Nah, kenanya 100% atas kompensasi yang 30. Jadi memang harus buka lagi pasal 13. Ya. Tidak berhak atas kompensasi. Ternyata saya mengkompensasi, sanksinya adalah kenaikan. Jadi saya tetap kena 2 loh ya. Saya tetap kena 2 ya. 1 40, 1 30. Berarti total pokok yang harus saya bayar tetap 70. Tapi 40-nya sanksinya beda, 30-nya sanksinya beda. Nah, di STP ya, di STP pasal 14 tadi kita balik dikit. Yang mana penyebabnya tadi? Yang D. Iya kan? Kan dianggap berarti 300 juta ini saya nggak buat faktur nih. Nah, berarti kenanya yang 14 ayat 4. Jadi ada 3 sanksi dia kena. 1, kurang bayar PPN yang 40. Sanksinya yang SKPKB 2% asumsi. 2, harusnya tidak boleh kompensasi. Saya sudah minta kompensasi 30. Kenanya yang kenaikan 100%. 3, karena tidak buat faktur. Kenanya STP yang 14 ayat 4. Sanksinya 1% dari DPP. Ya. DPP itu berarti yang 300. Ya, dengan asumsi kita kena PPN 10%. Oke. Sebentar, coba cek pasal 13. Ayat 3. Thank you ya. Siapa tahu bukan. Kita cek pertemuan 8. Ya, 13 ayat 3 karena tidak seharusnya kompensasi, thank you, bukan 100 ya. 75% dari 30 juta, berapa tuh? Berapa 75%-nya? 15 tambah 7,5, 22,5, thank you ya. Nah, kayak gini-gini nih, asik nih, berarti kan aktif.
mengevaluasi slide-slide sebelumnya. Ini kenapa lagi? Karena memang ada sangkut pautnya dengan SKPKB ya, jadi memang harus lihat SKPKB. Ya. Jadi ini 75% ya. Jadi total dia harus bayar berapa? 40 plus 30 itu pokok plus 32 plus 22,5 plus 3 juta. STP-nya akan totalnya segitu. 13 ayat 3 yang karena tidak berhak atas kompensasi ya, itu kenanya yang 75%. Duh, kok hilang lagi. SKPKB. Tutup saja. STP begitu, ada pertanyaan? Nah, sekarang masuk ke produk berikutnya. T-nya udah tahu ya? T-nya tadi apa? Tambahan. Ini bukan pasal 13, tapi pasal 15. Jadi gini, saya masukin SPT, apapun SPT saya, mau lebih bayar, mau kurang bayar, mau nihil, terus kan diperiksa sama DJP. Diperiksa terbit SKP KB umpama. Setelah diperiksa ternyata SKP KB. Selesai ya, saya bayar sanksinya SKP KB. Ternyata belum selesai 5 tahun, ini kata kuncinya nih, ada data baru. Waktu pemeriksaan ketemu kurang bayarnya 100, sudah dibayar sanksinya. Ternyata pemeriksaannya itu masih belum dalam, ada data baru, ada yang nelpon ke DJP. Orangnya itu masih punya kurang bayar loh Pak, karena dia jual ke saya nggak tahu Bapak udah temukan nggak umpama ya. Dilakukan lagi pemeriksaan atau verifikasi. Jadi saudara-saudara ada 3 prosedur ya, yang sudah saya jelaskan sejauh ini ke Anda. 1, pemeriksaan. 2, yang tadi apa? STP kebanyakan terbit karena apa tadi? Penelitian. Nah, 3 ini verifikasi. Verifikasi ini makin rendah dalam tanda kutip levelnya dibanding penelitian. Verifikasi biasanya ya nanya ke pihak lain umpama. Jadi tidak sekadar periksa dokumen, tapi juga mirip kayak konfirmasi data lah. Ya. Nah, itu bisa terbit SKPKB tambahan atau SKPKBT. Jadi SKPKBT nggak mungkin terbit kalau awalnya belum ada SKPKB. Namanya aja T gitu ya. Oh iya, ini bahasa canggihnya kalau di hukum ini namanya novum. Ya, novum. Novum itu bukti baru atau data baru. Ya. Jadi kalau nonton, saya nggak tahu suka nggak ya, nonton film-film pengacara kayak film lama sih ya, Law and Order, CSI dan semacamnya. Itu bisa jadi ada orang bersalah, ya, mau dihukum mati, ternyata ada bukti baru, ada kesaksian yang mengatakan bukan dia yang ada di tempat kejadian waktu itu bisa dibatalkan hukumnya. Ya lewat sidang baru lagi tentunya. Nah kayak itu tadi, tapi ini agak berbeda. Yang lama nggak dihapus, tapi kena atau ditambahkan sanksinya melalui SKP KBT. Kekurangan pajak yang terhutang dalam SKP KBT, pokok
Jadi awalnya 100. Sudah kena sanksi di SKPKB. Dihitung ulang jadinya 110. 100 sudah dibayar ya. Jadinya 110. Berarti 10-nya nanti ditambah kenaikan 100%. Saya ulangi ya, SKPKB kan kita sudah selesai bahas. 100 juta umpama. Kena sanksi bunga. Anggap aja 2% 5 bulan. Ya sudah, dia bayar 100 juta tambah sanksi bunga. Setelah dihitung, ternyata bukan 100 kurangnya, 110. Nah 10-nya itu masuk di SKP KBT. Tapi ditambah dengan 10 lagi, kan 100% dari 10 ya. Berarti dia harus bayar 20. Ya. Cuma tidak selamanya SKP KBT, makanya saya bilang tadi. Bisa aja novum tadi, bukti baru tadi membebaskan kita loh. Justru saya seharusnya nggak 100, malah 0, bahkan lebih bayar bisa aja. Ini nih. Apabila SKP KBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis, ya, di mana belum ada pemeriksaan, bisa aja saya bebas dari sanksi. Jadi di bawah itu lebih karena belum diperiksa, saya ngakuin sendiri, Pak, punya saya bukan 100 loh, harusnya 110, wis tak bayar 10-nya ya, tapi saya nggak kena sanksi. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Bahkan sekali lagi ya saya bicara ya, ini bukan sesuatu yang negatif. Contoh ya, contoh. Agak out of topic ya. Contoh, saya itu anggap saja tidak ada masalah dengan pembayaran dan SPT. Tapi saya lebih bayar. Saya lebih bayar. Harusnya kan kalau lebih bayar, saya itu bisa minta kompensasi atau restitusi. Nah, saya pernah jelaskan ya, lebih bayar itu bikin sistemnya DJP itu kelap-kelip. Tolong dipanggil orangnya, minimal dipanggil, ditanyain, benar nggak lebih bayar? Setelah ngobrol gitu ya, setelah ngobrol, apapun ya hasilnya, entah memang benar saya lebih bayar, atau ternyata saya salah, anggap aja akhirnya DJP AR-nya ngomong, Pak sudah deh, lebih bayar itu panjang ya, panjang ininya. Akhirnya saya dikasih pilihan, Bapak relakan saja lebih bayarnya. Ini dalam kasus lebih bayarnya receh lah. Mungkin 10 juta ke bawah. Daripada prosesnya harus diperiksa loh. Ya sudah, akhirnya yang saya pilih apa? Sudah deh, saya perbaiki SPT saya, ya, saya nggak lebih bayar. Jadi pas nihil. Atau bahkan dibuat kurang bayar. Jadi saya perbaiki SPT saya kurang bayar, saya bayar berapapun menurut kerelaan saya. Daripada prosesnya panjang. Poin saya apa saudara-saudara? Ya, Anda sudah belajar legalnya ya urutannya, tapi komunikasi itu juga penting dalam rangka apa? Kalau kita umpama tidak mampu melunasi sesuai sanksi, selama kita bisa tunjukkan itikat kita baik, ya. Negara melalui AR ya, melalui kantor pelayanan pajak pasti bisa lihat, oh orang ini memang dasarnya mokong atau orang ini memang awalnya belum tahu. Ya sudah, cara diberikan keringanannya bisa jadi main di kayak gini ya. Bayar aja pokoknya, sanksinya nggak usah. Lah itu korupsi ya? Enggak, mana ada korupsinya di situ. Kecuali saya ngomong gini, Pak, sanksinya kan 50 ya. Tak bayar Bapak 25, di SKP KBT saya bebaskan sanksinya, itu yang salah. Makanya sekarang itu sudah makin dikurangi frekuensi pertemuan DJP dan WP. Termasuk yang diumumkan Pak Kapolri itu sebenarnya mengurangi yang kayak gitu kan. Apa yang diumumkan Pak Kapolri terkait tilang? Nggak boleh tilang selain tilang elektronik, ya kan? Itu supaya apa? Karena kalau tilangnya masih manual itu kan bisa aja, ya namanya manusia ya, ada speak di luar sistem. Kalau sudah tilang elektronik kan ya masuk sistem. Ya, cuma lemahnya tilang elektronik menurut saya bisa jadi kita nggak bisa memberi penjelasan kan, karena kan tilang elektronik langsung bayar ya. Emang diadili lagi masuk pengadilan kan nggak ya, langsung bayar sudah. Kecuali kita keberatan kayaknya boleh ke hakim atau jaksa, Pak saya harusnya nggak melanggar kayak gini, tapi untuk angka saya nggak tahu berapa 500.000, aduh memperpanjang urusan juga sudahlah, hitung-hitung walaupun saya benar gitu ya, tapi tetap kena tilang elektronik ya sudahlah. Ini sumbangan saya ke negara umpama. Kayak pajak juga seperti itu. Ya, jadi ini cara-cara yang mungkin juga bisa dipakai untuk
Sudah deh, yang penting pokoknya dibayar, sanksinya nggak usah. Panjang gitu ya. Saya hanya ingin menjelaskan dalam praktek memang kadang-kala seperti itu. Dan itu positif. Bukan sesuatu yang negatif, ada apa? Ada uang yang masuk ke siapapun, ke oknum gitu ya, yang tidak seharusnya. Tapi bukan berarti memang tidak ada yang kayak gitu ya. Bisa jadi ada aja. Dan biasanya sih WP yang memberi godaan. Ya kan, WP yang ngasih godaan, Pak bisa nggak kayak gini. Oke. Apabila 5 tahun sudah lewat, tadi kan katanya dalam 5 tahun masih tetap terbit SKP KBT. Kalau 5 tahun sudah lewat pun masih mungkin terbit SKP KBT. Ya, kalau ada pidana. Sanksinya top maksudnya ditopkan ke 48% gitu ya, dihitung maksimal 24 bulan. Jadi selain nanti dia kena sanksi pidana, dia juga kena sanksi administrasi. Apa yang mengganggu di slide ini? Kalau Anda jadi WP terus kena sanksi ini, selain Anda dipidanakan, ya Anda juga ternyata harus bayar sanksi administrasi. Apa yang mengganggu buat Anda di slide ini? Kalau nggak ada ya saya lanjut. Apa yang mengganggu? Ini nggak mengganggu ya? Kapan kita dianggap menimbulkan kerugian bagi negara? Nah, memang harus dicari definisi kerugian bagi negara itu berapa sih? Seandainya nih, ya saya lakukan pidana apapun tetap harus disanksi ya. Tapi hanya 10 juta efeknya. Perlu nggak terbit SKP KBT? Menurut saya nggak perlu. Karena 10 juta itu receh, ya, bukan sesuatu yang membuat negara rugi. Tapi yang menentukan itu kerugian bagi negara atau enggak ya harusnya penyidik dan pengadilan ya. Jadi bisa jadi kerugian negara itu ada nominalnya, bisa jadi. Tapi kalau yang melakukan 10 juta tadi itu anggap aja oknum orang pajak, oknum pejabat negara yang harusnya jadi contoh. Menurut saya itu layak dapat tambahan sanksi di SKP KBT. Jadi bukan hanya pidana tapi juga SKP KBT. Makanya kadangkala kalau yang korupsi itu adalah pejabat negara, walaupun nominalnya mungkin kecil, itu KPK turun tangan. KPK itu harusnya meneliti kasus korupsi yang kakap ya, bukan yang kecil-kecil. Pernah dia saya lupa berapa sanksinya ya, mungkin hanya 100-an juta, itu kok KPK turun tangan, cukup kejaksaan aja. Tapi yang korupsi ini ternyata pejabat negara, di mana pejabat negara itu harusnya jadi contoh, kok malah korupsi ya, itu KPK bisa jadi turun tangan. Karena efek kerugiannya besar, bukan nominalnya tapi orang yang harusnya memberi contoh. Jadi poin saya adalah ini mungkin ada aturannya ya, yang menimbulkan kerugian negara kalau di atas 1M umpama, bisa aja. Tapi bisa jadi nggak sampai 1M, tetap selain kena pidana juga kena ini gitu. Ya, jadi memang harus ditetapkan oleh pemeriksa pajak atau penyidik pajak bahwa ini memang kena kasus atau masuk dalam kasus kerugian bagi negara. Oh rupanya ada 3 ya, ada 3 ya, bukan hanya STP dan SKP KBT tapi ada ini nih. Ini produk ketiga yang lain ya, di luar SKPKB, di luar STP ya. Ini rupanya ada yang namanya pembetulan ketetapan pajak. Lihat kotak ini ya. Saya sudah kena SKPKB. Saya dapat STP. Ternyata SKPKB dan STP itu bisa dibetulkan. Hati-hati loh ya, bukan SKPKBT loh. Tapi ini SKPKB-nya salah. Kalau SKPKBT itu kan benar SKPKB-nya, tapi ada bukti baru sehingga SKPKB-nya perlu ditambah. Kalau SKPLB itu kan saya awalnya lebih bayar A, ternyata ada bukti baru, SKPLB baru bisa terbit. Jadi SKPLB yang lama benar, cuma buktinya kurang. Kalau ini kasusnya yang ada di kotak ini salah.
Entah salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan yang lain. Tulis dan hitungnya udah benar, tapi cara rumusnya beda. Ngitung, tadi saya dengar kayaknya diskusi soal PA ya. Ngitung penyusutan itu salah. Cara ngitungnya salah. Harusnya cost dikurangi nilai sisa dulu. Ini enggak, langsung cost dibagi useful life umpama. Itu kan salah penerapan aturan. Nah, itu bisa dilakukan pembetulan. Jadi bukan SKP KBT, bukan SKP LB-nya terbit baru, tapi yang lama itu dibetulkan. Pak, siapa yang inisiasi untuk pembetulan? Bisa DJP, bisa kita yang melakukan permohonan. Tentu saudara-saudara logikanya, kalau kita yang lakukan permohonan, harapannya SKP KB-nya jadi lebih kecil. Sementara kalau dari DJP yang harusnya fair dong, mau jadi lebih besar atau lebih kecil, dia inisiasi dong. Ya, dibetulkan, itu kan fair. Itu integritas di situ namanya. Kadang WP yang enggak integritas gitu ya, setelah dilihat harusnya kita lebih besar loh. Ojo ngomong-ngomong. Ya. Nah, itu harusnya juga kita fair, tapi umumnya ya, secara logika biasanya WP itu akan mengajukan pembetulan kalau SKP KB-nya lebih kecil. Kalau DJP ya logikanya biasanya kalau lebih besar, kalau lebih kecil dia nggak akan betulkan, tapi harusnya dia fair sekali lagi. Ya, jadi bisa dua yang ajukan, DJP atau WP. Bisa tiga loh itu ya, nambah, kurang, atau hapus. Itu pembetulan namanya. Hapus itu ya berarti benar-benar nggak ada sanksi. SKP KB-nya yang awalnya salah. Ya, nggak ada sanksi. Jadi bisa tiga yang disebut pembetulan. Paling lama 6 bulan kalau WP yang ajukan permohonan itu pembetulan harus segera terbit. Entah dikabulkan atau tidak. Entah menambah, mengurangkan atau dihapus atau tidak, itu 6 bulan harus diputuskan. Kalau tidak berarti permohonannya WP dianggap dikabulkan. Oke. Begitu ya. Jadi 8:30 sampai jam 10 saya tidak melewati jam 10 kan, bahkan belum jam 10 ini. Oke, saya QR-kan. Thank you teman-teman yang di rumah.